Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede hari ini ya. Minggu yang lalu, Gede telah mengupload desain rumah tropis modern di atas lahan yang cukup besar. Di video tersebut ada yang komen, "Kak Gede, ini desainnya keren banget deh, tapi bisa nggak dibuatkan di tanah yang lebih kecil?" Nah, maka dari itu pada sore hari ini Gede ingin buatkan desain rumah modern tropis di atas lahan 9 kali 10 meter. Kira-kira akan jadi seperti apa nih rumahnya? Yuk, seperti biasa kita lihat dari bagian tampak depannya, Kak. Nah, ini adalah tampak depan rumah hari ini. Walaupun panjang ke belakang hanya 10 meter, tetapi karena lebarnya 9 meter, bagian depannya jadi terasa gagah banget nih rumahnya. Rumah ini akan memiliki luas tanah 90 meter persegi, luas bangunannya 65 meter persegi. Budgetnya di kisaran 240 sampai 260 juta ya, Kak. Sekarang kita lihat lebih detail bagian denahnya. Desain rumah hari ini akan berfokus di bagian ruangan keluarga di tengah rumah, di mana di samping kanannya akan ada area taman dan juga area dapur di desain rumah hari ini. Untuk kamar tidurnya ada 3 nih, Kak. 1 kamar tidur utama di bagian depan dan 2 kamar tidur anak di bagian belakang rumah. Dan walaupun denah rumah hari ini ukurannya lebih kecil, bisa ada area ruangan tamu di bagian depan rumah tuh, Kak. Untuk desain atapnya, Gede memadukan desain atap pelana dengan beberapa bukaan sunroof, diantaranya dari atas carport dan dari atas bagian dapurnya. Selain di bagian atas carport dan dapur, ada juga 1 buah bukaan sunroof lagi yang berada tepat di bagian atas dari area laundry di bagian belakang kiri rumahnya. Sekarang kita lihat lebih detail lagi yuk bagian tampak depannya. Dalam membentuk bagian tampak depan rumah hari ini, Gede memainkan beberapa ketinggian balok. Sudah Gede sertakan semua ukuran ketinggiannya ya, Kak. Lalu di bagian depan kiri rumah akan ada area taman besar yang Gede buat memanjang dengan total ukuran 3,75 meter dikali 1,5 meter. Kemudian di bagian belakangnya, Gede padukan antara pasangan dinding batu alam dan panel conwood di bagian tampak depan rumahnya ini. Di bagian taman ini pula ada 1 buah bukaan jendela besar yang merupakan bukaan dari kamar tidur utama yang ada di bagian belakangnya. Berlanjut lagi ke bagian tampaknya, akan ada 2 akses menuju ke rumah. Akses utama akan langsung membawa Agandasyta ke bagian teras dan ke bagian pintu depan rumah ini. Akses yang kedua melalui carport akan bisa Agandasyta lalui menuju ke bagian pintu samping yang akan membawa Agandasyta langsung ke area taman samping dan juga area dapurnya. Jadi walaupun rumahnya lebih kecil, pada desain rumah hari ini ada 2 akses masuk nih ke dalam rumah. Lebih oke dari desain yang minggu lalu ya, Kak. Sekarang kita akan lihat area carportnya. Untuk area carportnya di sini Gede buat dengan ukuran 3 kali 4,5 meter. Di mana di bagian belakangnya, seperti yang di video minggu lalu, ada 3 buah jendela kecil yang mengarah ke bagian taman yang ada di belakangnya. Itu adalah pintu samping yang menuju ke dalam rumah ya, Kak. Untuk ketinggiannya di 2,20 meter. Ketinggian jendela juga sama. Di sebelah kanan kamera ada 2 buah jendela yang memiliki ukuran yang sama, yang merupakan bukaan dari arah ruangan tamu yang ada di sampingnya. Di bagian atas dari carportnya, Gede berikan bukaan sunroof ya, Kak, agar area carportnya ini tidak gelap. Berlanjut ke bagian berikutnya, kita akan mulai masuk menuju ke bagian teras rumah ini. Tepat di bagian belakang dari teras, Gede berikan 1 buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian ruangan tamu yang ada di baliknya. Kalau yang di video minggu lalu, ruangan tamunya ada di bagian belakang carport. Di video hari ini, ruangan tamunya khusus ada di bagian depan rumah, tepat setelah area teras yang Gede buat dengan ukuran 2,25 dikali 0,7 meter. Nah, sekarang langsung aja yuk sama-sama kita masuk dan kita lihat bagaimana Gede mendesain area ruangan tamunya, Kak. Memiliki tanah yang lebih kecil bukan berarti desainnya tidak bisa maksimal. Contohnya di video sore hari ini, walaupun tanahnya lebih kecil dari rumah minggu lalu, tapi bisa punya area ruangan tamunya. Walaupun area ruangan tamunya cukup mungil, namun dengan penataan yang tepat, ruangan tamu ini masih bisa terlihat elegan dan siap menyambut tamu Agandasyta di bagian depan rumahnya ini. Selepas dari arah ruangan tamu, kalau kita melihat ke arah belakang, kita akan melihat akses yang menuju ke bagian ruangan keluarga yang berada di tengah rumah ini.
antara ruangan tamu yang depan dan area ruang keluarga yang di tengah dipisahkan dengan lemari partisi pajangan ya Kak, yang tentu saja bisa dipindahkan apabila sedang ada acara dan membutuhkan ruangan yang cukup besar. Nah sekarang kita lihat bagian tengah rumahnya ya Kak. Gede akan coba jelaskan dulu posisi ruangannya. Di sebelah kanan kamera adalah posisi ruangan tamu yang tadi, diikuti dengan pintu ke kamar tidur utama dan pintu ke kamar mandi yang pertama. Kemudian di sebelah kiri kamera ada lorong di mana ujungnya merupakan pintu yang menuju ke bagian ruangan laundry di rumah kali ini. Tepat di bagian belakang dari meja TV akan ada 2 buah pintu yang membawa Agatha Sista ke bagian kamar-kamar tidur anaknya. Sementara untuk area ruangan duduk keluarganya sendiri, di sini Gede buat dengan ukuran 3,25 dikali 3 meter, yang mana tepat berdampingan dengan area taman samping yang ada di sebelahnya. Nah, tadi kan sudah Gede jelaskan ya Kak, semua posisi ruangan-ruangan yang ada di rumah kali ini. Seperti biasa, sekarang kita lihat satu-satu. Kita mulai dulu dari kamar tidur utama yang ada di depan kiri rumah ini. Area kamar tidur utama pada desain rumah hari ini yang walaupun tanahnya lebih kecil, tapi bisa Gede buat dengan total ukuran 3,75 dikali 3 meter yang sudah dilengkapi dengan bukaan besar yang mengarah ke bagian taman di depan kiri rumah tadi. Di sini Gede memadukan warna putih, abu-abu dan juga warna kayu tua di bagian belakang ranjang dan belakang dari meja riasnya tuh Kak. Itu bahan yang digunakan adalah HPL ya Kak. Nanti akan Gede sertakan linknya di kolom deskripsi video. Di kamar tidur utama ini juga Gede sudah sediakan 1 buah kamar mandinya sendiri, sekaligus menjadi kamar mandi kedua di desain rumah kali ini, yang sudah dilengkapi dengan bukaan menuju ke bagian ruangan laundry yang ada di belakangnya. Kamar mandi di kamar tidur utama ini sudah Gede lengkapi dengan shower dan juga kloset duduk. Untuk membantu penerangan di kamar mandi ini, Gede berikan pasangan glass box yang mengarah dari bagian ruangan laundry yang ada di belakangnya. Oh iya, untuk bagian dindingnya Gede menggunakan WPC ya Kak, yang waktu itu linknya sudah Gede share di kolom community. Ini Gede share juga deh di kolom deskripsi video untuk Agatha Sista yang belum pernah lihat. Dari arah kamar tidur utama, kita akan bergerak dan melihat area kamar mandi yang pertama yang berada di samping ruangan duduknya. Untuk area kamar mandi pertama yang ada di samping ruangan duduk, Gede buat dengan ukuran 1,25 meter dikali 2 meter. Khusus untuk kamar mandi yang pertama ini, Gede berikan bak mandi, kloset duduk, dan juga shower ya Kak, supaya lebih lengkap lagi. Nah, setelah kita melihat 2 buah kamar mandi, sekarang saatnya Gede mengajak Agatha Sista menuju ke bagian belakang kiri rumah untuk melihat area ruangan laundrynya Kak. Area laundry yang merupakan arah buangan sirkulasi udara dari kamar mandi kedua yang ada di kamar tidur utama ini, Gede buat dengan ukuran yang cukup besar. Ukurannya adalah 1,5 dikali 3,5 meter. Tepat di bagian dinding dari samping mesin cuci itu Gede gunakan lagi pasangan WPC ya Kak. Kemudian ini di sebelah kiri kamera adalah bukaan jendela besar yang dari arah kamar tidur anak yang ada di sampingnya. Nah sekarang berarti saatnya Gede mengajak Agatha Sista untuk melihat kamar-kamar tidur anaknya. Ada 2 desain nih, kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan Kak. Yuk langsung aja kita lihat. Untuk kamar tidur yang pertama, kita lihat dulu kamar yang Gede desain untuk anak perempuan. Banyak dominasi warna pink, sedikit sentuhan warna putih dan warna biru di bagian kamar tidur anak yang pertama ini. Seperti yang Agatha Sista lihat di bagian kepala ranjangnya, Gede berikan pasangan wallpaper bermotif yang bisa dengan mudah Agatha Sista beli di toko-toko online. Gede sudah sertakan juga linknya di deskripsi video ya Kak. Dari arah kamar tidur anak yang pertama, kita pindah yuk ke kamar tidur anak kedua yang Gede asumsikan untuk kamar tidur anak laki-laki. Kamar tidur anak yang kedua ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar yang pertama tadi. Begitu pula di bagian kepala ranjangnya, Gede berikan pasangan wallpaper bermotif seperti yang di kamar pertama tadi. Untuk bukaan cahayanya, Gede berikan 2 buah jendela yang mengarah ke bagian dapur yang ada di sampingnya. Nah sekarang kita kembali dulu ke ruang keluarga untuk bersiap menuju ke bagian tamannya Kak.
Kita sudah lihat area ruangan tamu, ruangan keluarga, serta 3 buah kamar tidur yang keren-keren. Berarti sekarang saatnya Gede mengajak Agandasysta untuk menuju ke sisi kanan rumah untuk melihat area taman yang dipisahkan dengan 1 buah pintu geser. Walaupun rumahnya tanahnya lebih kecil, area tamannya nggak kalah loh dengan yang view kemarin. Nih Gede kasih lihat ya kak. Taman yang tepat berada di bagian belakang dari carportnya ini Gede buat cukup besar menyesuaikan dengan ukuran tanahnya. Secara keseluruhan, ukuran taman yang di samping ini adalah 3 x 3 meter. Di dalam taman ini tetap bisa ada kolam ikan dan berbagai tanaman yang mengelilinginya. Taman ini sekaligus juga ada tembusan yang dari arah carport depan ya kak. Tepat di bagian belakang dari tamannya, Gede sudah buatkan 1 buah area dapur yang Gede buat dengan ukuran 3 x 2,5 meter. Sama seperti di video yang minggu lalu, di area dapurnya juga Gede lengkapi dengan 1 buah meja makan lengkap dengan 4 buah kursinya. Namun ada yang berbeda nih kak. Tepat di bagian atas dari area ruangan makannya, Gede berikan sebuah bukaan sunroof yang bisa membantu menerangi area makan yang ada di bagian belakang rumah ini. Bagian dinding ruang makannya Gede finish dengan HPL yang linknya juga Gede berikan di deskripsi video. Besar harapan Gede dengan banyaknya link material yang Gede letakkan di deskripsi video bisa membuat para sobat gudang desain lebih mengenal nama-nama bahan dan jenis-jenisnya. Kak Gede, tapi kok rumahnya nggak ada musolanya ya? Untuk para sobat gudang desain yang menginginkan ada area musola, Gede akan berikan alternatif desain untuk bagian taman sampingnya. Area taman yang berada di samping ini bisa Agandasysta kecilin sedikit dan ambil sebagian untuk dijadikan area musola semi terbuka di bagian samping tamannya. Tentu saja hal ini harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan arah kiblatnya ya kak. Setelah Gede memberikan alternatif kedua dari desain taman yang ada di samping rumah, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 9 x 10 hari ini sudah Gede jelaskan. Besar harapan Gede, video yang Gede upload hari ini bisa memberikan manfaat bagi para sobat gudang desain yang sudah nulis di kolom komentar. Gede juga mengucapkan banyak terima kasih karena atas dukungan sobat gudang desain channel ini bisa menyentuh 285.000 subscriber. Kira-kira akhir bulan Juli depan bisa nyampe 300.000 nggak ya? Akhir kata, terima kasih, bantu like videonya ya kak, agar video ini direkomendasikan ke teman-teman yang kiranya membutuhkan. Mohon maaf, pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi ya kak di rumah berikutnya. Bye.